Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, agar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Andalah yang tahu pertama. Bantu like, bantu komen, dan bagikan ke semua grup saudara-saudaraku, biar apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang lain dimanapun berada. Ya, inilah, aku enggak segan-segan untuk ngingetin sama saudara-saudaraku untuk mengerjakan sholat yang 5 waktunya atau sholat sunnah. Jangan sampai ditinggalkan kalau sholat itu, terutama sholat 5 waktu, sholat wajibnya yang 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan kita dapat dosa. Kalau sholat sunat ya, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, kalau dikerjakan ya dapat pahala, tapi ya harus juga dikerjakan biar bisa nambah-nambah pahala kita. Dan kita itu harus, yang sholat harus khusyuk. Bayangkanlah di hadapan kita ya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita baik, perlakuan yang lain itu ya perlakuan sehari-hari itu insya Allah ikut sama sholat. Kalau sholatnya baik ya perlakuannya itu baik. Kalau sholatnya yang nggak baik ya ikut nggak baik. Apa itu perlakuannya. Dan aku mohon kalau ada perkataanku yang salah bagi saudara-saudaraku, tolong di komen. Ya itu pantas lah kalau perkataanku ya ada yang salah, harus di komen biar aku tahu, bisa memperbaiki apa yang salah itu gitu. Jangan diikutin semua, yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu. Walaupun dia itu ucapan dia itu kalau baik diambil, kalau buruk ditinggalkan. Masa kalau sama kiai kamu disuruh makan yang warna kuning, mau nggak? Iya, warnanya itu kuning. Nggak bakalan mau, walaupun kayak nyuruh nggak bakalan mau. Kalau warnanya kuning itu tempatnya di WC, ya nggak bakalan mau lah, walaupun kayak yang nyuruh nggak bakalan mau. Tapi yang nggak bakalan nyuruh kayak seumpamanya kalau seumpamanya ya kayak itu nyuruh kita nyolong, mau nggak? Ya nggak bakalan mau, karena kalau nyolong itu walaupun disuruh kiai pasti malu kalau ketemuan.
Janganlah cari rezeki yang haram, carilah yang rezeki yang halal. Ya walaupun rezeki halal kita dapat 50.000, terus yang haram dapat 500, ya lebih baik yang 500. Lebih baik yang 50 itu, yang uang haram itu, halal itu. Ini mulai dulu waktu tenggelam tapi kalau itu Mah dekian dan dekian. Maaf, ada gangguan. Ibu aku yang datang mandi mau sholat. Iya, dari sumur lah. Ya udah tua, udah nggak bekerja, sendirian, kasihan. Udah lama ditinggal bapak, lebih dari 1 hari. Ya sendirian lah. Saudara aku udah berkeluarga semua. Saudaraku yang pertama ada di Malang, terus saudaraku yang satunya yang ada di sini juga tapi udah berkeluarga. Saudaraku yang terakhir ada di Malaysia, belum keluarga, masih bertunangan. Jadi aku tiap hari pergi ke sini, nemenin ibu, kasihan sendirian. Sebentar lagi udah asar, udah jam 2 kurang 5 menit. Aduh. Panas banget. Tapi ya nggak apa-apa, demi konten nggak apa-apa panas. Keluar keringat ya aku. Aduh. Ya demi ngingetin untuk nyadarin semua saudara-saudaraku sekalian. Aduh. Mau ngomong apa ini? Masih ada ya, bentar dulu. Kita harus tingkatkan amal ibadah kita dan tingkatkan amal kebaikan kita. Jauhilah larangan Allah dan kerjakanlah perintah Allah biar selamat. Ini kan baru. Pasti pun aneh harga marah. Iya mandek ya dia. Pindah ke kamar dulu. Duduk ini aja. Ya tadi ada ibu, malu mau ngomong. Mau ngomong apa, malu deh.
Jadi ya jangan lupa sholat 5 waktunya. Ini aku ada di kamar nih ya, terutama aku mau bantu ibu lah kalau dapat bayaran dari YouTube ini ya kan, minimal kalau dapat bayaran dari YouTube pertama minimal lah 1.300.000 minimalnya. Iya, nanti kalau dapat bayaran aku mau ngasih uang sama ibu biar buat suntik, biar buat berobat. Kasihan udah nggak kerja. Saudaraku yang terakhir ada di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan makan bayar ya, paling 1 bulan ini nyimpen sedikit gajinya ya. Kalau bukan anaknya yang mau membantu, siapa lagi? Tetangganya nggak bakalan membantu ya, harus anaknya yang membantu. Dimanapun berada ya harus membantu. Orang tua kita orang tuaku nih udah nggak bisa kerja lagi, udah tua, udah lama tinggal bapak. Oh ya, maaf kalau ada sponsor tadi. Oh ya, ini gini, aduh, aku ini ya, bukannya ini aku sok suci, tapi aku berusaha untuk menyadarkan saudara-saudaraku dimanapun berada, walaupun sedikit demi sedikit nggak apa-apa, pokoknya sadar. Ayo kita menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Kita harus berperang sama setan hidur di jana itu. Karena kalau kita mau berperang, setan itu pasti kalah, nggak bakal menang. Jangan ngikutin katanya setan. Ayo kita berperang untuk kemenangan kita sama setan. Karena kalau kita udah nurutin apa katanya setan itu pasti menuju ke neraka, gak bakalan menuju ke surga kalau udah nurutin setan itu. Karena setan itu mau menjerumuskan kita ke neraka. Karena setan itu musuh kita yang nyata, yang paling berat itu setan. Karena setiap hari setan itu pasti menggoda kita, berbisik di dalam hati kita. Nah, kita harus bisa melawan apa maunya setan tuh. Kalau usahakan ditolak. Biasa kalau setan tuh yang enak-enak aja, kalau nyuruh gitu, biar kita bisa jadi teman setan neraka nanti. Kan berzina kan enak gitu, tapi enaknya cuma sebentar. Itu kan karena setan. Jadi jangan ikutin apa katanya setan, harus berperan. Karena kalau kita berperang tuh ya, setan itu pasti kalah, nggak bakal menang dari kita, pasti kalah.
pasti kalah, nggak bakal menang ya. Tapi kalau kita kalah sama setan, rayuan setan, ya bahaya itu. Pokoknya bahaya kalau kita nurutin maunya setan, udah bahaya. Karena setan itu ya mau ngajak kita ke neraka. Maunya setan itu kita nih mau dijadikan teman di neraka nanti. Ayo kita berusaha tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan amal kebaikan kita, akhlak kita harus ditingkatkan. Dan kalau ada apa itu, ada sumbangan, ada amal buat masjid, pembangunan masjid, kalau ada lebihnya harta, dikasih lah, biar harta itu bisa nemenin kita sewaktu kita di dalam kubur. Walaupun kita mati, kalau uang kita itu dibuat pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok, itu piala kita itu bisa mengalir. Walaupun kita mati masih kebagian pahala. Ya kalau di masjid kan, kalau buat nyumbang di masjid kan ya, kan di masjid itu tempat orang beribadah 5 waktu, pasti ada yang sholat terus berjemaah, hari Jumat berjemaah. Nah itulah untungnya kita kalau harta kita bikin nyumbang ke masjid. Untungnya kita itu, walaupun kita mati, kita masih kebagian pahalanya. Kalau sholat cuman masa hidupnya aja. Kalau di masa hidupnya sholat, ya itu dapat pahala. Sholat sunnah, sholat wajib itu dapat pahala. Tapi setelah kita mati, pahala sholat itu berhenti. Kalau udah mati, kita dibungkus sama kain kafan, kita disolatin orang. Nah dari itulah, sebelum mati kita harus sholat sebelum disolatin orang. Jangan sampai ninggalin sholat yang 5 waktu, karena sholat itu tiang agama. Kalau kita enggak sholat, berarti kita mau merobohkan agama Islam. Ayo kita jaga agama Islam supaya tetap tegak berdiri. Jagalah tiang agama kita, harus sholat 5 waktunya, jangan ditinggalkan. Sholat sunatnya, sholat malam, sholat sunatnya itu jangan ditinggalkan. Kita harus jaga agama kita biar tetap tegak berdiri. Ya udah dulu ya, sampai di sini dulu. Durasinya udah mau masuk ke 20 menit, dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Dan terima kasih yang udah jadi penonton setia, yang udah subscribe. Aku doakan yang baru jumpa dengan channel ini, yang baru nonton, aku doakan semoga selamat dari dunia sampai akhirat. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.